Kalau Pak Dery sibuk setiap hari, nggak usah ngarep investasinya besok beli mobil balap. Oke. Karena keterbatasan nih. Iya. Kebanyakan orang masuk ke dunia investasi ini, dia nggak full time, sibuk dengan bisnisnya, berarti kan perhatiannya untuk dunia saham ini kan hanya sedikit. Mungkin dengar-dengar dari orang, dia beli, berharap, nanti kan gue jackpot. Kita kasih solusi. Kevin Hendrawan. Halo Pak Dery, makasih udah Siap. diundang ini. Ya iyalah, karena lu viral di mana-mana, Bro. Clippersnya Viral yang bareng sama Timothy Ronald. Oke. Bareng sama Bang Sandiaga Uno. Iya itu zaman dulu itu. Yoi. Mereka pernah duduk di sini juga karena memang kita channel edukasi. Jadi udah saatnya teman-teman bongkar isi otak lo. Dari yang pertama adalah kenapa lu keluar dari channel YouTube atau lo jadi konten kreator. Gue nontonin lu dulu tuh sebelum segondrongin rambut lu, Bro. Oh iya benar juga. Review, Masih pendek rambutnya. Iya. Ya kan, ini vlogging bla 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 gitu kan. Akhirnya lu cabut, abis itu sebenarnya di saham pun juga lu udah 17 tahun. Jadi ketika lu jadi YouTuber juga Sudah saham. Udah saham. Iya, modalnya kecil aja dulu. Oke, dan di YouTube-nya ini berarti pendapatannya yang secondary lah ya. Dulu pendapatan utama kan namanya orang bukan dari siapa-siapa, kita belajar ilmunya saham, cari duitnya di YouTube, setelah cukup dari YouTube ya udah saham lagi gitu. Definisi cukupnya sebenarnya gue penasaran sih. Aduh, jangan. Hah? Definisi cukupnya itu apa, Bro? Gue pagi-pagi masih kerja nih, Bro. Gue sekarang, Bro. Lu udah kayak meninggalkan begitu aja. Apa jangan-jangan gue yang nggak ngeliat masa depan kali ya? Waduh. Soalnya katanya YouTube udah terancam miskin nih, YouTuber. Waduh. Pak Swandi, izin Pak Swandi, CEO YouTube Indonesia. Oke. Ya kan laporan dari kawan-kawan begitu. Tapi saya percaya betul YouTube masih kuat. YouTube masih berjalan baik-baik saja. Gue aja ke YouTube lagi sekarang edukasi tentang saham kan di channel Kevin Hendrawan Investing namanya. Lu gimana sih, Bro? Jadi nggak konsisten, lu keluar masuk keluar. Gini. Dulu nge-YouTube sampai tahun 2019-2020. Gue memutuskan pada saat itu gue pulang kampung di Bali. Oke. Karena merasa kayaknya gue nge-YouTube udah cukup lama dan gue rasa udah cukup lah untuk gue hidup. Karena gaya hidup gue sederhana. Oke, maka modal yang gue punya semuanya gue investasikan di saham. Nah itu ada channelnya. Ya ini yang lama tuh, channel yang lama 1,94. Dulunya 2 juta mungkin udah pada unsubscribe. Kayaknya mati channelnya kan gitu. Habis itu gue di Bali tadi. Habis itu gue balik lagi ke Jakarta. Bikin saham rakyat, aplikasi buat saham dan segala macam. Keren tuh, gue pelajarin tuh. Thank you Pak Dery. Punya platform. Habis itu gue balik lagi ke YouTube karena udah punya waktu luang. Sekarang kebanyakan dari gue punya portofolio di saham itu pakai AI dalam artian yang gue bikin sendiri. Gue bisa punya waktu untuk nge-YouTube lagi edukasi supaya paling nggak orang-orang yang masuk di dunia saham ini punya mindset yang lebih waras lah. Karena kan emang saham sebetulnya sejatinya buat jangka panjang kan, kayak gitu. Oke. Waras itu maksudnya adalah karena terlalu banyak orang-orang di Indonesia yang FOMO, banyak sehingga yang mereka FOMO, masuk, harapannya minggu depan punya McLaren. Ya kurang lebih begitu. Bisa dilakukan untuk beberapa orang yang emang jago di investasi, tapi kan selalu rasio kesuksesan itu mungkin 0,1% orang sukses, 99,99% mungkin gagal gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan 99,99%-nya ini? Nah, kita edukasi lah. Ini mindsetnya yang bener begini. Kalau dapat jackpot, mau beli McLaren ya nggak salah juga. Tapi kalaupun tidak, ini ada cara yang mungkin lebih aman. Tapi emang memakan waktu yang lebih panjang. Oh, oke. Gitu. Mundur dikit ya, Bro ya? Boleh. Soalnya banyak penonton juga yang mungkin sekarang juga masih bingung juga kenapa AdSense menurun, kenapa placement menurun, dan seterusnya. Gitu. Atau mungkin saatnya, jangan juga akhirnya sisi lainnya, kayaknya gue saham-saham aja deh. Kayaknya gue kripto aja deh, lagi rame nih. Akhirnya mereka pivot tapi tanpa jalur dan arah yang benar. Kan kasihan juga nih. Kasihan. Jadi biar teman-teman tuh tahu dulu nih apa keputusannya kenapa cabut dari YouTube. Maksud gue gini, definisi cukup, gue sih sebenarnya nggak peduli juga ya. Mau itu jawabannya adalah masalah angka, gue nggak ngurusin angka gitu ya. Gue udah cukup nih, sekian miliar gue udah punya, sekian ini. Itu kan relatif. Tapi maksud gue agak uniknya di sini, kejanggalannya ketika lu cabut, lu masuk lagi. Itu yang jadi pertanyaan ya, Mas gue. Sekarang gue masuk lah kan lu bisa pakai channel lu yang lama, Bro. Iya, cuman channel yang lama itu, gue dulu channelnya jalan-jalan dan review teknologi. Oke. Gue membuat channel yang baru itu, ya fokus investasi aja. Jadi keywordnya udah jelas. Namanya aja Kevin Hendrawan Investing. Dan gue masuk lagi bukan sebagai content creator, sebagai charity aja. Wow. Oke. Ini menarik ini, Bro. Betul. Jadi gue ada dua mata pisau biasanya. Gue dari sudut pandang orang media atau branding lah ya. Iya.
Yang pertama adalah kalau konotasinya adalah tentang brand positioning, misalnya niche, fokusnya lu adalah channel jalan-jalan atau segala macamnya, oke. Makanya lu buka satu channel lagi untuk value yang berbeda dan dipersepsikan ahli di bidang apa gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau itu suatu sisi. Tapi kalau untuk sisi yang lainnya, di ranah branding juga, proven, trusted, social proof atau value terkait persepsi, lu kan bisa hapusin aja tuh semua channelnya atau di unlisted ya istilah YouTube ya. Unlisted semua. Lu bikin channel tentang investing, tapi kan provennya adalah, 2 juta subscribers bro, mau itu nggak kerucut apa segala macamnya gara-gara algoritmanya sudah keset bahwa jalan-jalan, jalan-jalan teknologi. Ini kan belum clear dulu nih. Apa lu lupa password kali kayak emak gue lu lama-lama? Enggak sih. Maksudnya gue pada saat memulai channel yang investing, gue nggak berpikir semua teori itu, bikin aja. Oke. Again, gue ini orang yang bukan hidup dari sosial media anymore. Itu channel di delete juga nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi income saya sama sekali. Orang saya hidupnya dari investasi. Jadi itu channel yang 1,94 juta subscriber itu, videonya juga udah gue tutup semua, gue unlisted. Nggak ada itu channel dipencet kosong. Nggak ada videonya. Videonya mendirect, yuk nonton channel yang baru aja. Kalau yang mau, monggo berinvestasi. Enggak juga nggak apa-apa. Gitu, ini maksudnya bukan bermaksud sombong atau bagaimana. Memang saya tuh tidak suka hidup bergantung pada apapun gitu. Dulu saya hidup bergantung dengan YouTube. Kalau algoritmanya berubah, gue pasti terdampak. Iya. Karena gue berkarir sebagai content creator. Iya. Dan dulu, tadi ada artikel lah, YouTube AdSense-nya menurun dan segala macam. Dari dulu, mungkin kita di halaman yang sama, kita tidak ada urusan dengan AdSense kan. Iya. AdSense tuh dapat apa gitu. Maksudnya, terima kasih dikasih AdSense, kita bahagia, seneng. Tapi AdSense itu nutup biaya operasional aja nggak bisa. Ya Pak Dery setuju. Kita harus nyari endorsement dan segala macam. Itu eranya 2015 sampai 2019. Oke. Dulu pada saat kita jadi content creator, saya jadi content creator. Nggak tahu 2015 Pak Dery udah buka Kasih Solusi belum ya? Belum. Oke. Kasih Solusi baru jalan 4 tahun lah. Oke, berarti saya pensiun, Pak Dery Kasih Solusi mulai. Iya. Lu udah kering, gue baru nyemplung bro. Lu mau ngomong gitu kan? Iya, maksudnya iya. Dulu di zaman itu. 2015 saya masih siaran radio. Oke. 2015 sampai 2019 itu era yang menyenangkan untuk YouTube. Konten kreator itu sedikit dan semua brand deals yang masuk ya masuknya ke itu lagi kan gitu. Iya. Nah, dari dulu maksudnya kita pasti udah prediksi bahwa at the end semua orang akan jadi konten kreator, which now terjadi di TikTok. Semua orang tuh konten kreator. Kayak udah biasa banget, dan bahkan banyak sekali video yang muncul viral tanpa kita tahu ini orang siapa sebenarnya. Iya, betul. Sehingga ketika semua orang menjadi viral, subscribers itu jadi nggak penting lagi. Loyalitas terhadap satu karakter itu menjadi tidak lagi populer karena ya yang penting kan kontennya apa gitu kan. Oh, ngerti gue nih, angle-nya menarik nih. Cakep nih angle-nya. Iya, sehingga pada saat itu gue udah melihat bahwa ini kalau bertahan dengan cara endorsement, ya pasti akan nggak jalan. Maka dari dulu pada saat gue nge-YouTube, gue itu tidak berfoya-foya dengan income yang gue dapatkan, tapi ini suatu hari akan habis, ada masanya. Jadi gue save everything, dan ujung-ujungnya karena sebelum YouTube pun gue sudah mempelajari tentang investasi, duit yang gue dapat gue investin semua. Sesimpel itu saja. Karena apa? At the end kita jadi manusia inginnya independen kan. Oh ya. Mau view-nya bagus, view-nya jelek, ya nggak ada urusan lagi. Karena saya nggak nyari duit di situ lagi. Saya udah nyari duit di tempat yang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini menarik ya. Sampai di obrolan saham, investasi, dan seterusnya. Berarti saat itu lu udah punya emiten apa aja, dan lu akhirnya lu ke YouTube untuk balik lagi ke saham duitnya lagi. Ditambahin lah. Tambahin lagi. Duitnya ditambahin di situ. Saat itu berarti portofolio lu apa aja? Kita bahas Kevin Hendrawan yang zaman vlogger lah. Pada saat gua nge-YouTube, portofolio gua itu isinya saham-saham yang lebih blue chip. Karena kan gua mengerti bahwa sehari-hari gua syuting. Iya. Oke, jadi ya yang Bank BCA, Bank BRI seperti itulah. Setelah gua full time, gua lebih berani untuk trading. Dan di momen pandemi itu kan saham naik semua. Iya. Nah, dari trading itu gua mendapatkan, yaitu duit gua mulai lebih berkembang lagi dibandingkan dengan pada saat gua nge-YouTube. Oke. Artinya gini, kenapa gua nanya itu? Gua pengen tahu bahwa berarti lu ngelihat satu pencerahan, satu ide yang luar biasa atau satu cuan di depan mata yang iya ya gua tutup aja.
setelah atau selain angle yang lu sebutin tadi ya, ketika semua orang punya hak udah bisa jadi content creator apa segala macam sehingga brand deals nggak seksi lagi gitu ya. Tapi maksud gue, ya udah sekalian aja nih, memang ternyata saham nih fundamentalnya kuat sekali, dan ya kita tahu bersama bahwa kayak kasta ya, kalau gue nyebutnya anak tangga gitu ya. Paling atas itu adalah ketika lu udah nggak ngurusin perusahaan lu sendiri, capek-capek apa segala macam ya, Warren Buffett apa segala macam ya, Charlie Munger. Kayak udah di tahap yang ya udah lu tinggal investasi, lu tinggal fokus sama keluarga dan seterusnya. Nah maksud gue, ketika poin itukah lu ngelihat, iya ya cuannya ya, menarik juga ya, santai ya, baru yaudah gue tutup YouTube, gue gedein di channel investasi, bla bla bla, akhirnya gue tambahin lagi, gitu gak sih? Ujung dari semua bisnis ataupun usaha atau apa, ujungnya nanti akan investasi. Oke. Di satu titik, tinggal kita lihat kita ngelakuin bisnis itu masih worth it atau enggak. Contoh, Pak Dery misalnya buka kedai ayam goreng misalnya. Satu cabang dapat net profit misalnya 10 juta biar angkanya gampang. Oke. Di titik Pak Dery nyampe 50 cabang gitu. Berarti dapat 50 kali 10 juta, 500 juta. Buka lagi cabang ke 51, dengan pusing yang sama, income-nya nambahnya 510 juta gitu. Jadi ada momen di mana lu mau scale lebih besar pun tinggal diukur kan, worth it nggak waktu gua dan segala macam. Entah itu disistemkan dan lain-lain, silakan. Tapi nanti akan ada satu titik di mana, oke, gua melakukan ini juga udah nggak worth it lagi. Then you can switch to investment. Duitnya bisa dimulai dipindah ke sini, dan itu terjadi di beberapa pengusaha yang udah stuck mau scale kemana lagi, ya dia berjalanlah di dunia investasi, duitnya diputar di situ. Oke, setelah gue potong. Tapi kan sama-sama di dunia bisnis. Betul. Maksudnya ini gue pakai bahasa awamnya aja ya. Lu nginvest juga kan, lu nginvest di perusahaan yang lagi running bisnis juga. Betul. Tapi kan skalanya berbeda, seperti kayak Bank BCA atau Bank BRI, itu kan different scale, different game gitu loh. Nggak semua orang bisa mencapai di titik itu kan. Orang mungkin kalau mendapatkan income misalnya 0 sampai 100 juta possible, 100 juta sampai 1 miliar possible, 1 miliar sampai 10 miliar mungkin possible, tapi udah sampai triliun-triliun itu udah different skill menurut saya. Oke, berarti artinya kalau ayam goreng yang tadi adalah di IPO-in, ya, tetap juga nggak ngangkat juga? Bisa, tapi kan dengan IPO akhirnya kita mencari talent yang baru, mungkin CEO-nya lebih berpengalaman, ngambil dari perusahaan-perusahaan besar, itu ya bisa juga terjadi. Gitu. Bisa juga, tapi perusahaannya ketika dia di IPO kan itu udah different game lagi kan. Berarti masuk ke kancah yang lebih besar lagi. Nah, siap nggak pengusahanya dengan itu gitu loh. Artinya ekspansinya lebih gila lagi. Betul, karena kan di situ ada ekspektasi dari investor kan. Iya. Nah, sanggup nggak berjalan dengan ekspektasi itu gitu loh. Kalau enggak ya mungkin duitnya bisa diinvestasiin gitu. Itu pilihan Pak Dery. Maksudnya tidak ada yang harus di dunia ini. Mana yang lebih nyaman dari orangnya kan. Seperti ada orang yang suka pedes, ada orang yang nggak suka pedes. Yang benar mana yang salah, mana ya nggak ada, itu semua preferensi kan. Kalau di saya nyarinya hidup yang tenang. Saya bisa manage sendiri, saya punya waktu yang lebih fleksibel. Oke, saya berada di dunia investasi dengan modal yang cukup. Gaya hidup saya dari dulu sampai sekarang sama Pak Dery. Saya makan di pinggir jalan ya nggak apa-apa. Saya mau misalnya liburan ke Bali aja, nggak usah harus ke Amerika pun saya masih oke. Maksudnya semua itu kan takarannya di diri kita sendiri kan Pak Dery. Makanya Pak Dery tadi tanya cukup tuh berapa? Cukup tuh kembali lagi ke masing-masing. Kalau di saya di momen ini saya merasa cukup. Dengan hidup yang saya punya, saya merasa hidup saya nyaman. Makanya ketika modalnya semakin besar pun ya gaya hidup saya masih di sini-sini aja bisa gitu loh. Saya nggak harus berlomba dengan siapa-siapa, saya berlomba dengan diri saya sendiri gitu loh. Makanya hidup saya tenang. Saya dalam 4 tahun terakhir saya mungkin nggak banyak keliatin sosial media juga, fokus di investasi aja. Ini saya kembali lagi pun, kalau dilihat di channel Kevin Hendrawan Investing, gue nggak ada urusan sama algoritma apapun. Gue bikin video yang gue mau, edukasi doang, nggak ada bumbu-bumbunya. Satu video panjang, bisa setengah jam satu video, menjelaskan sesuatu, pakai papan tulis, seboring itu. Mau ada yang nonton silahkan, nggak ada yang nonton silahkan. Ternyata orang suka. Coba lihat viewsnya. Nonton aja. Ya. 3 bulan lumayan 50.000 subscriber. Wow, ya lu udah punya nama juga anyway. Cuman bahasannya bahasan yang berat sekali. Jadi ini bukan investasi. Bisa jadi banyak penonton baru ya. Penonton baru yang nggak tahu Kevin Hendrawan yang lama siapa yang investing. Oke. Wah, asik juga nih. Sebenarnya satu pertanyaan juga nanti gue sampein. Videonya 26 menit, 27 menit. Dan ini memang bukan channel untuk pemula. Gue selalu bilang di channel ini ketika gue opening, disclaimer dulu, channel ini cocoknya buat kamu yang sudah punya 500 juta ke atas. Jadi ya, monggo. Jadi ini bahasanya tuh nggak ada
Cara trading saham, nggak ada investasi dari nol, memang bukan. Iya. Itu di channel lain sudah banyak. Bukan gitu. Cara keluar dari kemiskinan. Enggak ada, kita nggak bahas seperti itu. Maksudnya ya boleh aja kan ya. Maksudnya saya buka konten seperti ini boleh aja. Gitu. Jadi benar-benar audiensnya yang lo sasar adalah bukan orang yang benar-benar miskin. Mereka pengen mulai investasi budget 10 juta, terus sekuritas yang mana ya, terus gimana caranya, nggak gitu ya? Nah mungkin udah bukan di bahasan situ. Meskipun mereka mau nonton, nggak ada siapapun mau nonton boleh, namanya sosial media. Cuman fokusnya ke sana. Orang tetap dapat edukasi, mau nggak 500 juta pun orang bisa tetap dapat edukasi gitu. Cuman channel ini bahasannya berat, saya bilang gitu. Berat deh, nanti kita tonton bareng-bareng aja ya masing-masing ya. Boleh. Ya maksudnya lu ya gue abis ini juga di luar aktivitas yang lainnya gue penasaran juga sih. Jadi ini kalau orang yang sudah investasi saham mungkin bisa relate ke sini, dan juga gue ngomong apa adanya gitu loh, apa yang di balik layar. Karena kan sekarang usaha gue itu kan memang aplikasi saham kan. Iya. Jadi gue ngasih tahu ini sebenarnya begini supaya lo nggak ketipu begini ya, kita edukasi aja biar makin pinter. Karena semakin masyarakatnya itu cerdas, marketnya akan semakin stabil dan semakin naik. Jadi ini sebenarnya kolektif effort, semua orang harus edukasi supaya lebih stabil gitu. Gue pernah ngomong di suatu momen deh, misalnya kayak kemarin gue diundang sama Bank Indonesia, sama kita ngomong yang udah yang bahasa-bahasa secara stabilitas negara lah. Atau mungkin di BUMN apa segala macam, itu begitu ada kesempatan gue sharing apa segala macam, gue bilang lu semua harus tanggung jawab. Gue bilang begitu. Bahasa bercandaan kan mereka tahu kayak gue lah. Mana nih kepala BI nih, mana nih gubernur BI nih, gue bahasa bercandaan fun-fun gitu. Anda harus tanggung jawab, dan mereka fair. Loh ya memang iya, kita tugas bersama, gak cuma Anda, saya juga tanggung jawab gitu. Nanti ketemu lagi di BUMN mana, misalnya kita ke Telkomsel, Anda harus tanggung jawab. Maksudnya apa? Loh kalau semuanya punya hak dan kewajiban yang sama terkait tanggung jawab untuk membenahi literasi yang ada di Indonesia, market akan kebentuk nantinya. Betul. Masalahnya kalau Kevin Hermawan sendiri, Dery sendiri, babak belur juga kali kita ya. Bahkan gue juga haus edukasi dari kalian-kalian juga gitu loh. Jadi kita saling ngisi gitu. Ya kalau gue melakukan apa yang gue bisa aja. Dan ini gue cuma tayang seminggu sekali. Ada yang tanya, ngapain sih bikin video bagus-bagus? Lah gue kan dulunya YouTuber. Maksudnya bikin video ini bukan hal yang berat buat gue. Ini gue sebulan cuma menghabiskan mungkin 3 jam untuk bikin 4 video, selesai. Jadi gue syuting seminggu. Pakai AI juga? Kevin syuting. Bukan. Skripnya apa segala macamnya? Nggak pakai skrip. Cerita aja deh. Enggak, maksudnya lu pasti kan ngambil inspirasi. Ya lihat komentar, mungkin pengen bahas ini, ya udah bahas ini langsung kita gas. Lah emang setiap hari dagang saham kayak ke dagang sayur, tanya sayur. Iya. Ya pasti tahu lah ya. Iya. Sekarang gue datang ke sini juga nggak siap apa-apa. Bang Dery mau nanya apa tentang saham, gue jawab. Memang tiap hari dagangan begini. Iya, oke. Nah sebenarnya ini obrolan kita tuh ntar kesana bro. Makanya gue lagi gali dulu nih. Boleh. Ya kan terkait mungkin gue nggak tahu dengan peraturan pemerintah bilang katanya kalau belum tersertifikasi nggak bisa sebut emiten apa segala macam ya. Iya, gue sudah punya. Jadi sertifikatnya yang dibutuhkan itu kalau nggak salah cuma 1. Kalau nggak salah either WPPE atau penasihat investasi. Gue ada penasihat investasi, gue ada WPPE, gue ada WPE. Gue sertifikat buat meng-IPO-kan perusahaan juga gue punya. Jadi gue boleh ngomong apa aja sebenarnya. Nggak salah pilih kan gue narasumber kan. Sabar. Permintaan lu banyak juga soalnya bro. Ampun. Sabar. Gue nggak ngerti kenapa gue di request. Gue ini cuman guru edukator saham, gak ada sensasinya loh kayak ini. Gue tahu jawabannya. Kenapa? Karena lu Chinese, jadi lu punya aura-aura kesuksesan ke depannya. Ya ampun. Amin, terima kasih. Gue pernah nanya sama ChatGPT, gue pernah bahas itu ya sama tim gue, sama penonton gue juga bro. Ini yang intermezzo ya. Ini keluar topik bentar teman-teman. Gue nanya, abis gue prompting apa segala macamnya, emang agak lucu juga nih ChatGPT nih. Robot gue agak lucu nih. Promptingannya abis itu gue bilang, ya udah sekarang kasih gue narasumber. Ya wajar lah. Sekarang AI gue pakai untuk kalau lu punya di bidangnya, lu dagang ayam ya lu pasti akan nanya apapun itu seputar ayam kan. Betul. Gue nanya, ya udah nih kira-kira apa isu yang lagi rame? Oh ini. Oke. Kira-kira sekarang untuk perbaikan ekonomi dari sisi yang mana? Oh ini. Oke, cakep. Yaudah. Berikan aku rekomendasi narasumber siapa? Brok gitu keluar. Terus gue waktu itu reaktif. Gue lupa tuh nama siapa-siapa aja gitu nama-namanya. Terus gue ngeliatin. Terus kan gue orangnya kritis ya. Emang gue orang pengen banyak tahu, pengen banyak belajar. Kok nih dari 10 yang direkomendasiin 9-nya Cina semua gitu. Tapi enggak kali ya gitu. Macem-macem itu kan. Gue selalu angle-nya berbeda gitu. Ya biar ya rasa keingintahuan gue iseng. Biasanya kan orang kan nanya kan, ya udah kalau gitu ngobrolin sama si yang nomor 4 apa. Gue enggak. Sebelum situ gue bilang, bentar deh, kenapa jawaban lo tuh 9 dari 10 itu nih orang Cindo semua. Ya kan baca kan itu kan, saya buka di waktu gue WP meeting di tengah nih. Kenapa ya? Gue enter, ceret. Pertanyaan kamu, biasalah puji-puji gue lah.
Habis itu ujung-ujungnya karena itu bisa menarik traffic. Hah? Soalnya kalau Cindo dan gue rekomendasiin Cindo itu dia punya aura mukanya kesuksesan alami. Gue ketawa, makanya tadi gue bilang begitu bro. Masih ada perpentingannya karena Cina itu memiliki aura kesuksesan alami kan. Kita ketawa semua satu kantor. Oke lah, nah itu kalau nggak salah habis dari situ kita undang siapa ya? Gue lupa ya. Setelah itu kita runut kok. Termasuk ini jawabannya dari lu, makanya kita gilir. Lu lihat ini Cina-Cina semua kan yang duduk. Gue gak rasis ya bro. Ini semuanya fun loh. Gue ada maksud. Iya fun. Iya bro. Gue orang Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin juga. Native language gue bahasa Jawa. Iya, kelihatan aksennya dari awal gue bilang nih kayak orang Jawa nih. Setiap hari gue berbicara sama orang tua juga pakai bahasa Jawa. Gue orang Purwokerto by the way. Jadi ngapak-ngapak. Kalau dites TOEFL bahasa ngapak gue mungkin 700 sempurna ya. Kalau ada TOEFL. Iya. Ada perusahaan-perusahaan yang mau tes TOEFL pakai bahasa ngapak. Bahasa ngapak sempurna. Dia udah sertifikasi. Anyway, kita lanjut lagi bro. Nah, terkait masalah saham apa segala macam ini menariknya gini. Lu tadi udah bahas channel apa segala macam ya. Sebelum nanti gue gali how to-nya. Tapi ringan-ringan aja bro ya. Iya, ringan-ringan. Lu kalau mau bener-bener ke channelnya dia aja. Audiens gue tuh audiens UMKM bro. Siap. Jadi bahasanya tolong yang agak sedikit. Kita pakai bahasa yang mudah dimengerti ya. Ya, oke. Tapi sebelum kita ke sana pembahasannya, gue penasaran gini. Berarti apakah lu termasuk orang yang berani mengatakan nggak akan pernah jadi kaya raya, super kaya raya kalau dengan usaha? Kalau kita lihatnya gini, gue juga belum jadi orang yang super kaya raya. Tapi kan kita belajar lihat kan, orang-orang kaya di dunia itu duitnya dari mana. Gue juga menanyakan hal ini ke Pak Sandi waktu itu. Bisa nggak kalau bekerja aja tanpa investasi? Jawaban beliau sulit. Karena bahkan dilihat dari harta beliau aja di LHKPN itu kan majority saham gitu kan. Dan orang kaya di Amerika dan segala macam juga majority saham. Nah, gue mengikuti aja jalan mereka gitu loh. Kalau mereka sudah bisa kaya sekali, kita belum, berarti kan ada sesuatu yang mereka tahu, kita belum tahu kan. Makanya kita jadi orang, kalau lihat orang yang kaya sekali, jangan langsung negatif. Wah, orang kaya nih pasti pencucian uang nih. Kayak gitu, selalu yang negatif-negatif. Kita lihat, kita pelajari, kita lihat. Sekarang kan orang kaya juga pada podcast gitu kan. Kita tontonin, kita dapat sesuatu dari mereka, kita aplikasikan ke diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau dilihat karena banyak orang yang melakukan investasi dan menjadi sangat kaya akibat dia berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang tepat, ya kita ikuti aja jalannya gitu. Pusing-pusing amat gitu kan. Berarti kaya raya itu bisa dibilang mayoritas atau dipastikan dia harus investasi atau saham. Itu baru game-nya tuh udah bisa beli supercar, beli rumah mewah. Banyak juga kok orang sukses yang bisa beli supercar tanpa harus investasi saham. Maksudnya bisa, semua itu bisa dicari gitu kan. Cuman kan gini, kita kalau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang besar ini, mereka kan lebih gini. Gua kalau ditanya, gua mau investasi, gua mau buka coffee shop atau investasi di saham BBCA, gua memilih investasi di saham BBCA. Karena gua nggak sanggup bikin coffee shop, bikin bisnis itu susah. Menurut gua bikin bisnis itu susah. Gua mau bikin coffee shop dengan modal 1 miliar rupiah misalnya. Di luar sana saingannya ngeri-ngeri banget kan coffee shop gitu loh. Itu kalau kita bicara bisnisnya. Kita bicara trennya. Sekarang coffee shop musim, tahun depan jadi matcha. Makanan lagi nggak musim berubah jadi padel misalnya. Gue nggak sanggup untuk pivot, bikin lagi. Nggak jadi bikin lagi. Itu buat gue berat. Nah kalau gue taruh uangnya di BBCA, berarti kan gue mempercayakan dengan tim manajemen yang udah lebih sakti lah istilahnya, udah lebih terpercaya. Perusahaannya growth dan terbukti dalam panjang 15-20 tahun, mereka tuh bisa 18% per tahun growth-nya, which is very big untuk perusahaan seperti mereka. Dan kalau bisnis, gini, gue tidak anti berbisnis, gue sendiri juga berbisnis, tapi maksudnya gue berbisnis di apa yang gue tahu. Gue ngerti saham, gue bisnisnya saham juga kan, gitu, masih relate. Kadang ada orang yang lagi kerja, dia jenuh dengan pekerjaannya, gue mau cabut aja, gue mau mulai bisnis sendiri. Bisnisnya coffee shop lagi gitu loh maksudnya. Kayak template-nya kesana gitu loh. Dia nggak menguasai tadinya kerjanya apa, tiba-tiba main bikin coffee shop, dia sewa ruko biasanya gitu kan, beli peralatannya, beli meja segala macam, begitu nggak jalan, rukonya udah disewa, duitnya nggak bisa balik, mejanya dijual lagi juga mungkin harganya udah murah, duitnya jadinya hilang. Kalau diinvestasi kan, kalau kita nggak cocok sama perusahaannya, tinggal jual aja kan, gitu. Modalnya balik lagi kan. Tapi kan jual kalau lagi di bawah, kalau lagi pas minus,
Sekarang kalau misalnya lu beli sesuatu dengan harga 100 juta rupiah, minus 10% 10 juta, 90 jutanya lu tarik balik kan? Oh iya. Lu sewa ruko 300 juta misalnya di Kemang, usahanya nggak jalan 300 jutanya balik kan? Ya enggak. Jadi resiko tinggian mana? Oh ya, tinggian buka coffee shop. Iyalah. Gimana? Oke. Kayak gitu loh. Ya, ini kebayang ya teman-teman yang ingin memulai apa segala macamnya. Betul. Jadi boleh memulai, tapi pelajari dulu. Paling nggak ngerti apa yang dilakukan, pelajari kompetitornya, ya do your analysis dulu kan. Baru mulai. Jangan karena kepepet atau mungkin bingung, gabut mau ngapain, coffee shop aja udah gitu. Aduh. Atau semua orang lagi padel, ya udah bikin padel dah. Iya, oke. Dipikir-pikir dulu. Oke, dan untuk penentuannya seperti apa, Bro? Misalnya kayak ini cocok perusahaan yang seperti apa ya? Oh, yang kayak gini. Nah, misalnya itu buat teman-teman tuh seperti apa? Ini kita bicara saham ya, memilih sahamnya gitu kan. Emang kenapa lo mau bahas Bitcoin juga? Enggak, Bitcoin bagiannya Timothy sama Tapi anyway lo ada Bitcoin? Bitcoin gue main. Trading juga. Gitu. Oh, oke. Cuman di channel Kevin Endower Investing bahasnya saham. Saham ya? Iya. Tapi berapa persen portofolionya antara saham dan Bitcoin? Paling 10% di kripto. Oh, kriptonya only Bitcoin? Bitcoin aja. Karena yang lebih pergerakannya tidak terlalu volatile. Oke. Di hold atau di istilahnya swing. Trading? Jadi trading tapi agak panjang lah. Tetap lu ada long short bla 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 posisi. Ngelong aja tapi ya kalau bisa lagi turun ya dijual gitu. Maksudnya sebelum turun gitu. Oke, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Oke, saham balik lagi ya. Oke, memilihnya gimana? Satu, lihat dulu ke orangnya. Lu tipe yang berani resiko tinggi atau tidak? Orang kan beda-beda. Ada orang yang contohnya olahraga, ada yang sukanya mungkin jogging santai, ada yang sukanya manjat tebing. Iya. Ya kan? Gak ada yang salah. Olahraga mana yang lebih baik? Gak ada yang lebih baik. Nah, sekarang kembali lagi. Maunya saham yang lebih ditinggal aja buat jangka panjang, atau dia mau aktif trading. Kalau yang buat santai jangka panjang, pilihannya cuman BBCA, BBRI, pokoknya 4 bank besar itu aja. Kenapa itu tuh mulu ya? Karena itu yang stabil dan over time dia growth. Oke. Nanti kita belum berbicara strateginya ya. Kapan masuknya, kapan jualnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak pengen di industri finance atau banking itu gimana ya? Misalnya pilihannya yang lebih syariah begitu. Mau syariah, mau di luar ya perbankan misalnya. Itu terserah dia misalnya. Apa rekomendasi? Industrinya kah? Kategorinya apa gitu misalnya? Ya kalau syariah berarti BSI gitu. BSI misalnya kayak gitu. Okay. Paling pilihannya begitu. Tapi ini bukan, saya bukan nyuruh ya. Ya, enggak. Ya, pilihannya begitu. Ini nggak ada sama sekali advice tentang finansial apa segala macam teman-teman. Nah, terus kalau misalnya di luar perbankan, apapun alasannya, nggak ada yang nggak perbankan karena memang udah blue chip, karena memang udah banyak, ada begini apa segala macamnya. Kan banyak teman-teman yang kayak ngelihatnya poin-poinnya yang kayak kena gorengan, ini kayaknya menarik nih. Ada story di baliknya, siapa foundersnya gitu. Iya benar. Lihat foundersnya dulu itu adalah salah satu analisa awal yang benar. Udah ada track recordnya belum? Apakah foundernya bagus terus dan segala macam. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah kita lihat track record bisnisnya juga. Sahamnya dalam 10 tahun terakhir misalnya, secara harga dia apakah stabil terus, naik perlahan-lahan. Nah, itu kita cari yang model seperti itu. Oke. Dan industrinya apa selain perbankan yang menarik menurut lo? Setiap tahun itu ada cycle-nya, ada yang lagi bagus, ada yang lagi enggak. Jadi kalau ditanya seperti itu, gue nggak bisa jawab. Sekarang aja, yang sekarang. Posisi sekarang aja. Kalau sekarang di dunia saham itu, yang lagi tren adalah saham-saham konglomerasi. Jadi yang ownernya konglomerat itu harganya lagi naik-naik. Karena lagi musimnya. Oh, ada begitu ya? Gini, gue jawab simpel karena kalau gue jawab jadi 2 jam nih menjawab pertanyaan ini doang gitu loh. Yang simpel-simpel aja dulu, tapi tetap ada alasan gitu loh, Bro. Oke. Karena momentumnya lagi ada, lagi di saham-saham konglomerasi. Tapi di tahun ini saham yang emas-emasan juga bagus. Dari Januari sampai bulan September, Agustus kemarin bagus sekali. Seperti Antam itu kalau nggak salah tahun ini saja itu naiknya di atas 110%. Wow. Jadi double gitu. Jadi saham di momentum yang tepat juga bisa jadi seperti kripto gitu loh. Ketika momentumnya tepat. Tapi bagaimana kita tahu momentum yang tepat? Iya. Lu harus jadi full time investor. Kalau seperti Pak Dery, sibuk podcast, tiap hari bikin konten, bisnisnya di mana-mana, gimana caranya Pak Dery tahu apa yang lagi naik? Aduh. Susah kan? Makanya kita pun kalau di kripto pun juga ya holder aja udah. Holder aja, betul. Nah, maka dari itu kita masuk ke dunia investasi itu ekspektasinya harus jelas. Kalau Pak Dery sibuk setiap hari, nggak usah ngarep investasinya besok
beli mobil balap. Oke. Karena keterbatasan nih. Iya. Gitu. Seperti sama kita misalnya suka lari di CFD santai-santai. Nggak usah ngarepin mecahin rekor maraton. Oh iya. Emang bukan atlet kita kok. Iya. Ya kan? Nah, kebanyakan orang masuk ke dunia investasi ini, dia nggak full time, sibuk dengan bisnisnya, berarti kan perhatiannya untuk dunia saham ini kan hanya sedikit. Mungkin dengar-dengar dari orang, dia beli, berharap, nanti kan gue jackpot. Nggak masuk akal kan? Berat. Kecuali Pak Dery, jam 9 sampai jam 4 sore liatin layar. Ada apa sedikit goyang, Pak Dery pasti tahu. Gila, lu segitunya? Emang dagangannya saham. Wow. Lah berarti kan, tapi Sabtu Minggu kan libur ya, berarti lu bisa... Justru bagus kan? Jadi Sabtu Minggu libur kita istirahat. Kalau nggak ada istirahatnya. Iya, makanya saham Indo, iya Sabtu Minggu libur. Dan nggak 24 jam. Kalau 24 jam, orang-orang seperti gue mungkin lihat layar terus. Nggak ada stopnya gitu. Yang lu lihat apa sih bro? Pergerakan harga, apa momentum hari itu kalau kita mau trading harian. Kalau kita nggak trading harian, nggak perlu liatin layar. Dan lu berapa persen yang swing, yang buat trading lah. Yang buat trading mungkin 5-10%. Sisanya kan gue bilang tadi AI yang ngurusin. Buat saham-saham blue chip aja. AI yang ngurusin tuh maksudnya termasuk ketika gue join lu punya platform namanya Saham Rakyat itu? Enggak, itu jadi ada dua yang coba lu jelasin. Usaha gue ada 2, Saham Rakyat itu ya aplikasi untuk jual beli aja under Samuel Sekuritas. Yang kedua ini Sara AI. Sara AI ya 2 tahun terakhir ini gue mendevelop AI untuk bisa cari momentum-momentum terbaik kapan kita harus beli dan jual saham. Aduh keren, ini nih yang dibutuhin nih. Gue tiap kemana-mana misalnya keluar kota, selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini bro. Nah cocok nih, berarti Sarah itu maksudnya adalah selain nama istri saya. Oh saya nggak tahu loh. Itu true story. Oke. Lah emang benar, ya kan? Berarti mungkin kami dapat bagiannya juga. Jadi ampun. Royalti ya. Tapi Sarah itu berarti kan saham rakyat kan? Iya, karena ini tuh. Ya itu. Iya kan? Sarah Invest.ai betul. Iya. Intinya, jadi kalau buat orang-orang yang sibuk kayak Pak Dery, cukup lihat jam 5 sore atau lebih malam dari itu lah, tinggal dilihat saham ini beli, saham ini jual, udah. Tutup. Mau lah. Jadi AI bekerjanya gimana sih bro? Lu embed apa tuh robotnya? Ya kita machine learning, kita belajar dari data-data yang sudah terjadi, digabungkan dengan AI yang LLM seperti ChatGPT. Nanti dia bisa mengambil keputusan berdasarkan analisa ya. Ini bukan dukun, bukan apa analisa, ini bisa beli atau jual. Nah, sahamnya saham-saham yang blue chip aja, cuman ada Bank BRI, Bank Mandiri, Adaro, Telkom, Pegas sama Antam. Jadi perusahaan-perusahaan yang solid dan besar-besar aja. Hitungan 6 ini karena ini yang solid. Yang gerakannya natural dan secara jangka panjang perusahaannya bertumbuh lah istilahnya seperti itu. Sehingga resikonya udah rendah karena sebetulnya diem aja juga untung kan. Kayak pegang Bank Mandiri misalnya atau Bank BRI 10-15 tahun juga anyway naik. Nah sekarang gimana caranya kita bisa dapat yang lebih tinggi? Nah itu pakai AI itu untuk membantu. Oke, ini gue coba simulasi ya, kita tutorial ya guys ya. Jadi sekarang teman-teman, ini gue bener-bener pure pengen belajar barengan sama teman-teman semua. Misalnya kita download. Itu website doang. Oh website, coba kita simulasi aja bro. Wah keren nih. Jadi sinyal untuk nge-buy, nge-sell itu semua ada di sini. Tinggal dilihat, boleh di-scroll ke bawah. Berarti gue harus masuk ke gunaan ChatGPT gue? Enggak juga? Enggak, ini begini aja. Tuh, saham Antam beli tuh. Ya udah beli. Saham Adaro tuh jual. Kalau lu udah punya ya jual, udah. Wah ini guys. Tapi ini analisa ya. Jadi lu beli sendiri. Jadi bukan robot trading. Iya. Lu pencet sendiri. Bukan yang viral-viral kemarin tuh robot trading itu. Bukan. Ini seperti lu punya staff tambahan yang mana dia analisa. Ya iyalah, cakep ini. Nah, tapi lu beli sendiri di aplikasi lu sendiri, terserah mau di aplikasi saham apa terserah. Kalau lu merasa analisa ini cocok, wah oke, ya gue beli aja besoknya. Oke, sebentar ya. Jadi gue percaya betul bahwa AI itu ChatGPT itu adalah gimana si prompternya tuh sih ngepromnya itu, promptingnya. Itu lu ada 2 orang berbeda dengan topik yang sama. Hasilnya beda. Parah. Jauh banget. Makanya gue into sekali sama promptingan copywriting, headline, dan itu kan delegasi bro. Betul. Susah juga, lu ngedelegasi orang tuh kan gayanya beda-beda gitu kan. Kenapa bro, misalnya istri gue tuh belakangan ini ngambek mulu ya. Dia juga bingung mau jawab apaan. Betul. Tapi ketika gue bilang bro, bayangin bro, lu adalah seorang suami yang udah nikah sekian tahun. Nah kan jadi tahu tuh gambarannya. Sering pulang malam segini. Nah jangan-jangan malam kali lu baliknya, makanya dia ngomel. Misalnya kayak begitu. Nah berarti artinya yang pertama gue dapat poinnya adalah bahwa ini berarti hasil dari promptingan lu sama tim yang udah dibuat secara signifikan. Signifikan. Keren.
Dan sudah digunakan, gue sudah gunakan pribadi 2,5 tahun baru launching. Oke. Hasil dari lu gunain 2,5 tahun, porto lu gimana pertumbuhannya? Pertumbuhannya pakai si Sarah AI ini. Ketiga tahun ini sekitar hampir triple lah ya duitnya. Wow. Hanya di saham-saham yang bisa dibilang boring kata orang nih, saham-saham blue chip gitu kan. Win rate nih? Gini, gue jabarin dulu. Win rate tuh bukan segalanya. Oh, oke. Win rate 90%, 9 kali menang, untungnya 1%, sekali kalah untung 50%, win rate-nya bagus tapi hasilnya jelek. Oh, jelek. Betul kan? Ada win rate, ada risk to reward ratio. Oke. Risk to reward ratio berarti kalau untung lebih besar daripada kalau rugi. Cakep. Oke. Iya. Win rate di sini pasti semuanya itu di atas 65%. Otherwise kita nggak rilis. Oke. Nah, win rate ratio juga cukup tinggi, jadinya dia bisa menghasilkan keuntungan tuh. Misalnya kita beli Adaro, ikutin sinyalnya aja. Kalau itu kan ada 3Y tuh. Itu untung 69,04%. Oh. Jadi ini juga diupdate setiap bulan. Jadi kita terbuka. Ini bukan tipu-tipu, ini cuma hasil analisa AI aja. Kalau untung-untung, kalau rugi-rugi, kita buka semua. Oh, dan itu juga pilihan lo ya, lo mau masuk apa enggak? Iya, kan? Bisa aja nggak beli juga apa-apa kan. Maksudnya tinggal dilihat aja. Kalau lagi nggak, gue nggak mau Antam, gue maunya Adaro, ya silakan. Oke. Dan sinyal-sinyal ini adalah masuk ke website sarainvest.ai itu. Ini kita bantu ya. Gue bantu ya bro ya. Gue taruh sini bro ya. Oh iya, terima kasih. Ini gue nggak bayar pada nggak sanggup saya. Nggak ada. Berat kasih. Ini gue open aja di sini ya, gitu kan. Gue sekali kata Sarah itu 1 M bro. Udah nggak usah sebut lagi Pak, nanti tiba-tiba dikasih invoice saya. Abis ini ada invoice, cash flow goyang ya. Jangan dipromosi, takut saya malah. Sarah AI. Aduh, udah. Pulang yuk. Sarah AI. Udah. Aduh. Enggak, bro. Nah, pokoknya intinya adalah gue benar-benar support. Kan gue mengapresiasi orang yang duduk di sini kan. Ya, lu kan juga bantu audiens gue, ya kan. Nah, intinya begitu, lu tinggal klik aja di bawah. Nah, balik lagi sini berarti gue tinggal langganan ya, bro. Tinggal langganan. Gue masuk website. Tinggal ngelihat dari. Nanti ada dashboardnya. Ada dashboardnya. Setelah langganan ada dashboardnya, lihat sendiri. Jadi ini bukan komunitas. Ini dilakukan mandiri. Jadi bukan kayak ada pelatihan. Nggak ada. Nanti dari platform atau mungkin dari WA group, dari Discord group atau segala macam ada yang call gitu. Ya. Enggak ada di dashboard. Itu tadi yang atas, boleh di-scroll ke atas lagi, Mas. Itu udah. Misalnya Antam beli tuh, harga belinya 2.000. Ternyata harga sekarang udah 2870 kan udah naik tuh. Iya. Gitu. Jualnya kapan? Pertanyaannya gitu kan. Dikasih tahu. Loh, iya nanti belinya jadi jual, jadi merah, selesai jual. Seru Lucu kan? Lucu dah, besok beli Ferrari. Enggak. Bukan seperti itu mindsetnya. Membantu untuk investasi, tidak ada magic. Langsung disclaimer dia, langsung disclaimer, ya kan? Bahaya nih kalau dipotong-potong nih videonya nih. Jangan. Salah. Enggak lah guys, ini enggak ada advice apapun ya terkait dalam hal ini ya. Enggak ada ya. That's why ini juga tidak menjamin apa-apa karena ini kan pencet sendiri. Ada 6 saham ya. 5 naik semua. Lu tiba-tiba datang kucuk-kucuk pilih yang satu yang rugi, lu rugi gak? Ya rugi lah. Padahal 5 yang untung. Oh, oke. Bisa kan? Jadi setiap manusia menggunakan ini, resultnya akan beda. Makanya gue di YouTube gue pun gue bilang ini untung apa enggak tergantung amal ibadah masing-masing. Saya nggak bisa ngomong. Iya. Oke. Di saham itu, gue paling anti main prediksi-prediksian. Kita tuh nggak akan pernah tahu saham itu mau naik atau turun. Kita hanya bisa analisa. Tidak ada yang pasti. Waduh, karena kekuatannya di market ya masalahnya. Betul. Kalau pasti semua orang kaya. Ya. Betul? Ya. Nah, mungkin 90% investor di Indonesia itu mainnya tebak-tebakan. Kalau A tambah B sama dengan C. Gila, judi banget ya. Dalam tanda kutip perjudian aja lebih nggak jelas lagi kan, nggak bisa diprediksi lagi. Iya. Ya maksudnya kan itu kan serupa, tipis-tipis lah, mirip-mirip lah. Selalu untuk yang mindsetnya begitu ya. Yes. Mereka selalu mencari kepastian. Kalau ini begini nanti kan naik gitu. Nggak bisa bilang seperti itu. Loh, tapi kalau memang dia punya analisnya yang kuat banget, boleh. Tapi analisnya pun bukan Tuhan kan. Oh iya. Bisa salah kan gitu loh intinya. Jadi lu melakukan analisa pun hasilnya tuh nggak absolut bener maksudnya itu. Bisa salah, bisa benar. Maka dari itu, gue yang sudah sampai bosan berinvestasi, udah belasan tahun, gue lebih baik menjadi orang yang reaktif daripada prediktif. Seandainya hari ini gue lihat sebuah saham naik 2%. Gitu. Gue lihat, kayaknya, gue analisa dulu kan. Gue lihat berita, ini misalnya saham
emas misalnya, tentang emas-emasan gitu ya. Oh, harga emas sedang naik, mungkin kondisi dunia sedang tidak stabil. Oh, harga sahamnya udah naik 5% gitu. Ya udah gue beli nggak apa-apa. Gue nggak harus menunggu di harga yang paling bawah. Yang penting kan naik. Oh, paham. Reaksi Jadi kan? Iya, nggak harus. Oke, gue tunggu sampai bawah baru gue mau nyerok gitu. Oh iya, nggak bisa kan? Hanya Tuhan yang tahu kapan titik bawahnya. Iya. Gue kalau merasa ini harga gue sudah cukup baik, gue beli, udah selesai. Nanti pun jual, kalau gue sudah punya target sendiri, gue akan jual di harga sekian, nanti untungnya 20%, gue jual ya sudah. Sahamnya terbang lagi nggak apa-apa, lupakan, nanti kan ada lagi. Bersyukurnya di situ berarti ya? Betul. Kita nggak, makanya, kita nggak berlomba sama siapa-siapa. Kita berlomba sama diri kita sendiri kan. Oke. Jadi hidupnya tenang aja. Kalau lihat sebelah terus, sebelah gue bisa untung 1000%, gue 20%, bego dong gue. Kita perbaiki terus, nggak usah terlalu membuat ini menjadi kompetisi gitu. Keren. Ya nggak ada habisnya sih lah sebelahnya. Nggak ada habisnya. Oke. Gitu. Dan itu termasuk waktunya. Jadi lu nge-call-nya itu, sinyalnya itu adalah jam atau harga atau apa nih kita masuknya nih? Jadi dia ketika berubah menjadi beli, ada rekomendasi harga belinya 2.000 gitu kan. Nah, lu mau beli di harga berapa terserah lu kan. Iya. Begitu pula dengan Adaro misalnya, itu dalam tanda kutip sell. 3590. Sellnya udah lama gitu. Habis rekomendasi jualnya 3590. Nah, dia akan jual terus sampai nanti dia berubah menjadi beli. Lu mau jual di berapa ya terserah gitu. Entar dari merah ke hijau gitu. Ya nanti merah kalau udah jadi hijau ya beli lagi kan. Iya. Jadi kita berinvestasi di saham yang sama terus-menerus. Dan nggak apa-apa. Yang penting portofolionya berkembang kan. Iya. Kita investasi saham tuh bukan koleksi banyak-banyakan saham loh. Iya, oke. Satu doang juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bukan penting, kayak warung gitu ya? Bukan kayak warung. Nggak harus beli, ada 900 saham di Indonesia, nggak harus beli 900-900-nya. Oke. Kalau bisa satu terus yang ditradingin dan bisa untung 15% misalnya setahun, itu aja, nggak usah pusing. Orang kadang kurang memahami konsep dari portofolio. Semakin banyak itu ibarat lu punya bisnis 5 gitu. Memantau 5 bisnis lebih susah dibandingkan memantau satu kan. Kalau satu lu ngerti banget. Mungkin ada pergantian direksi di berita apa, lu udah ngerti karena udah katam banget nih saham. Gue memilih menjadi orang begitu. Portofolio gue paling isinya 3. Emang iya? Iya. Lah ini lu rekomen 6, kenapa gue pikir lu 6-6-nya? Kalau yang di sini 6, maksudnya 6 bisa. Enggak, lu pribadi. Pribadi gue ada portofolio porsi yang di sini. Itu gue beli 6-6-nya. Maksudnya gue sendiri kalau lagi dalam posisi trading, paling 3 cukup 3, ya. Oke. Gitu. Karena yang mampu diamati segitu doang. Ada nggak yang lu nggak suggest di sarainvest.ai ini, tapi lu ada open posisi sendiri di luar ini? Enggak. Yang gue rilis ke publik 6. Gue develop ini ada 16, 10-nya gue pakai. Kenapa nggak 10-nya ada di sini? Karena sudah nggak muat untuk gue sendiri. Ada limitnya kan. Yeah. Yang ini kan besar-besar tuh. Adaro, Bank BRI itu kan besar-besar. Seluruh orang Indonesia beli itu semua juga bisa istilahnya gitu. Yeah. Harganya nggak gerak. Dan sekuritas yang berbeda-beda itu adalah pasti ada fee-nya berbeda-beda. Iya. Nah, itu kan kembali lagi ke personalnya kan. Saran dari lu apa? Yang nggak usah disebut mananya, tapi mungkin ciri-cirinya, carilah yang begini, carilah yang begitu itu. Wah, itu preferensi pribadi. Dan kebanyakan sih sama harganya. Sama kan ya? Bersaing mereka kan. Wah, ini asik banget ya. Kalau untuk saham rakyat itu sendiri, sama itu aplikasi trading. Aplikasi untuk ya kayak tadi exchange lah ya. Exchange ya. Ya, sekuritas lah ya. Saham rakyat Samuel Sekuritas. Jadi kita untuk rakyat lah, untuk retail gitu. Terus yang membedakan dengan yang mereka? Sama aja. Kan itu udah ada standarnya dari bursa dan dari OJK. Oh, semua lu udah izin resmi semua? Oh iya dong, masa nggak resmi? Keuangan nggak bisa. Berarti ada OJK, Bapepti. Kalau di saham itu OJK dan bursa. Oh iya, karena nampung duit orang itu yang jadi masalah ya? Iya. Ini brand dari Samuel Sekuritas namanya. Itu udah dari tahun 92. Oke. Dan ini sebenarnya agak keluar topik tapi masih ada irisan ya. Boleh. Kayak bikin sekuritas atau bikin exchange itu sebenarnya PR-nya di mana sih, Bro? Gue pernah sempat bertanya-tanya dalam hati gue sih, kayak ini nge-embed aja sistem IT-nya atau mungkin apa segala macamnya gitu kan. Maksud gue ini kan kalau bahasa gue kuat-kuatan iman deh. Kayak misalnya lo nggak kuat-kuatan iman kayak FTX. Kalau nggak kuat-kuatan iman kayak gitu loh, Bro. Kayak ya kan kemarin sempat rame CZ isunya keluar masuk penjara, yang gitu-gitu loh, Bro. Kan agak ngeri-ngeri sedap ya. Ini di luar topik tapi gue pengen tahu dari sudut pandang orang sebagai produsennya gitu. Exchange kripto dan saham itu kan completely berbeda. Iya.
Oke. Oke. Dan sekarang kripto juga sedang diregulasi. Di Iya. Indonesia sedang diregulasi. Ini adalah episode yang masih berjalan. Hmm. Gua nggak bisa bilang kalau kalau saham itu kan sudah established puluhan tahun, Iya. tahun 80-an juga sudah ada. Untuk menjadi sebuah sekuritas itu kan harus bergabung, idealnya menjadi anggota bursa. Iya. Jadi kita juga punya, kita juga termasuk dalam anggota bursa itu dan rutin sekali berkomunikasi. Kalau sekuritas baru itu hampir sudah tidak ada karena kayaknya izinnya sudah terbatas, sudah tutup gitu. Jadi biasanya yang baru-baru itu mengakuisisi yang lama. Biasanya. Tapi nanti saya harus dikoreksi, saya bukan pakar di perizinan ya. Jadi saya nggak bisa ngomong. Ya kayak TV, kurang lebih seperti itu. Kalau Saham Rakyat sendiri itu adalah anak dari Samuel Sekuritas. Jadi kita bikin tokonya, tapi belakangnya sebetulnya sudah dari 92. Gitu. Jadi saya bukan pemilik sekuritas juga gitu. Kita develop aplikasi dan saya juga bagian dari Samuel Sekuritas. Oh, I see. Gitu. Tapi lu as a founder berarti di Saham Rakyat. Ada saham full punya lu semuanya. Ya di Saham Rakyatnya sendiri itu kan dari awal komunitas investasi saham yang kemudian berubah. Gitu. Menjadi aplikasi investasi. Oh, oke. Gitu. Dan berarti saat ini kita ngomong masalah pendapatan lu pribadi paling besar adalah di trading. Pasti trading ya? Iya dong. Oh, wow. Pasti. Boleh kasih satu strategi atau teknikal atau apapun itu bentuknya untuk di trading ini juga ngebuka teman-teman punya mindset kan? Gak bisa. Gak bisa ya? Karena saya ngomong pun itu gak akan bisa sama. Serangannya dari mana, jurusnya apa gitu loh. Oke. Dan misalnya pertanyaannya apa alasannya gue harus belajar sama Kevin? Kan pertanyaannya seperti itu kan. Kenapa nggak yang si A? Kenapa nggak yang si B? Pertama karena gratis. Edukasinya semua di channel YouTube saya gratis. Satu. Dua, ya saya tiap hari jualan saham. At least saya mengerti mungkin apa yang orang secara pandangan saya mungkin agak berbeda dengan orang yang investasi saja tanpa ngerunning aplikasi saham. Dan yang ketiga ya apa yang saya sampaikan itu apa adanya. Saya nggak punya kepentingan untuk menggerakkan harga saham tertentu. Jadi saya ngomong apa adanya kan gitu. Gitu. Dan saya di situ ngasih tahu strategi-strateginya. Kalau begini maka harus begini. Investasinya harus begini, jangkanya begini. Kayak gitu-gitu. Kalau kita lihat dari kondisi Indonesia saat ini, secara ekonomi gitu ya. Pak Purbay kemarin udah statement, itu kan good time to buy. Kan saatnya sekarang meroket bla bla bla, terus naik lah. Sekarang berapa IHSG? 8.600-an lebih kayaknya. Berarti naik dong ya? All time high ya. Sebentar lagi kalau 9.000 all time tuh 8.600 ya hari ini di waktu shoot. Ini lagi ATH-nya lagi di puncak-puncaknya mentok di sini nih. Tapi nanti kan target beliau kan 36.000, 32.000 meskipun nggak tahu berapa tahun lagi ya. Nah, artinya apa sih bro yang harus dilakukan sama teman-teman pengusaha atau mungkin investor gitu ya dalam hal ini di saat kondisi Indonesia lagi sekarang ini? Ya, gue pengen lu juga jawabnya secara agak sedikit makro ya, maksudnya kayak optimiskah terhadap pemerintahannya sekarang, support, apalagi beberapa kali gue liat berita tuh pemerintah sekarang juga pengen ngasih satu kayak semacam tambahan mata pelajaran misalnya, ya minimal baru gagasan ya misalnya terkait orang-orang yang mungkin SMP, SMA tuh udah melek tentang investasi gitu. Maksud gue belakangan itu lagi ramai banget gitu loh terkait lagi bukan hal yang tabu lah bro, membahas mengenai ayo dong belajar investasi dari sejak dini gitu. Oh iya dong, justru jangan sampai itu jadi sesuatu yang tabu. Kalau gue sih ditanya, gue sangat optimis dengan pemerintahan yang sekarang. Kenapa? Kita sebagai warga negara cuma bisa optimis. Kita dukung lah apapun itu gitu loh. Dan kita lakukan terbaik sesuai porsi kita masing-masing. Tentunya pemerintah punya kontribusinya. Gue ini kan cuma warga negara biasa. Maksudnya gue bisa berkontribusi via channel YouTube gue misalnya edukasi dan gak ada kepentingan apa-apa ya, itu yang bisa gue lakukan. Gue setuju kalau dibilang pendidikan investasi itu harus sedini mungkin. Karena dengan mindset yang tepat dan itu berkembang sampai nanti dewasa, maka pola investasi masyarakat Indonesia itu jadi lebih sehat, tidak lagi nyari-nyari jackpot. Investasi itu seharusnya seperti kita menanam pohon, dia berkembang over time. Bukan beli terus jackpot, mindsetnya bukan ke sana gitu loh. Dan gue akan terus memberikan pemahaman tentang itu di channel YouTube gue gitu loh. Jangan terlalu ngejar menjadi orang yang 0,1% bisa jadi jackpot. Karena treasure ataupun harta karun terbesar dari investasi itu dari compoundingnya. 15% per tahun duitnya digulung terus. Warren Buffett kan melakukan itu. Warren Buffett boleh dibuka nggak? Warren Buffett wealth over time. Itu yang bawah itu umurnya. Oke.
tajirnya baru start umur 66 kan? Wah, iya lagi. Dilihat tuh, dari umur 44 tuh masih 19 juta dolar. 22 tahun kemudian jadi 17 miliar dolar. Terus 66 ke 72 udah double lagi. 72 ke 83 udah mau double lagi. 83 ke 92 double lagi. Gedenya terakhir. Gila. Sabar ternyata ya. Sabar. Berarti kayaknya nanti dong. Ya itulah hidup. Tapi kan gini, ini faktor yang berpengaruh adalah duit startingnya itu berapa. Nah, ini kita bahas aja. Teman-teman kalau mau memulai sekarang kira-kira apakah harus 1 miliar? Kan pasti akan ngaruh kan ke persentasenya. Misalnya gue open posisi 5% dari 100 juta sama 5% dari 1 miliar. Itu juga berbeda bro. Lu kalau misalnya masuk ke 1 juta di sebuah sekuritas, lu open posisinya full margin, rata kanan, apa segala macamnya. Itu ya mungkin ini dua hal yang berbeda ya. Tapi kalau lu masih 10% sejuta, kapan kayanya? Nah maksud gue idealnya berapa ya bro? Makanya yang gue sampaikan juga di channel adalah cari uang dulu, fokus. Kerja, okay. Entah kerja, entah berbisnis. Kalau modalnya sudah cukup besar buat kamu, itu yang diinvestasikan. Dan pilihlah investasi yang resikonya nggak usah terlalu tinggi, tapi kuat panjang. Biar kayak begini gitu loh. Yes, memang umur 66 baru kaya, ceritanya begitu kan. Misalnya pahit-pahitnya gitu. Tapi ada, ya sorry to say, orang udah kerja mati-matian sampai umur 66 belum kaya. Betul. Ya. Gitu loh. Dan again, kalau nasib hidupmu baik, kamu akan menjadi orang yang kaya karena penghasilanmu semakin besar, yang di sahamnya makin besar kan, tambah terus modalnya kan. Kan itu kan tidak statis, tiap bulan tambah terus juga boleh kan? Boleh aja. Karirnya bertambah, investasinya tambah, ada porsi mungkin 20% dari gajinya bisa diinvestasikan, nanti gajinya semakin besar, gaya hidupnya stay aja, 30% mungkin porsinya, sampai nanti mungkin 70% dari gajinya diinvestasikan, dia 30% aja di hidup kan bisa. Udah, abis itu lu tinggal fokus di sini ya. Iya, ketika itu sudah gulung besar, kita tiap tahun dapat dividen, dihitung-hitung dividennya kok cukup buat saya hidup, then you can quit your job misalnya. Oke. Itu sebetulnya yang tepat, kita cari hidup nyaman. Nah kalau ternyata dalam hidup nasib kita baik, bisnis kita berkembang sekali, atau ternyata pilihan saham kita tiba-tiba ada yang jeder naik 1000% misalnya, ya berarti mungkin gak di umur 66, di umur 52 mungkin udah tajir. Gitu. Tapi kan kita mengerti bahwa over time, ini gue kalau punya target 10% atau 12% per tahun, 15%, gue punya keyakinan bahwa nanti di umur 66, gue juga akan jadi segitu duitnya. Dengan catatan, duitnya digulung terus kan. Bukan baru untung 15%, diambil 20% beli mobil gitu. Waduh. Ya lama-lama kurang. Iya. Gitu. Nah berarti masuk pun dari anggaplah 10 juta misalnya. Ini gue ngomong fair-fairan apa adanya aja ya. Karena banyak audiensnya yang mungkin baru memulai apa segala macam ya. 10 juta itu masih seksi nggak? Gue pengen tolak ukurnya adalah secara relatif. 10 juta untuk orang tersebut besar atau tidak? Kalau Bapak punya uang 1 miliar, investasinya 10 juta, buang-buang waktu. Iya. Tapi kalau Bapak sekarang punya 15 juta, ternyata 10 juta ini uang dingin yang nganggur, entah bagaimana, diinvestasikan, ya itu kan besar buat Bapak berarti. Iya. Ya silahkan. Oke. Again, lombanya sama diri sendiri kan Pak? Iya. Jangan di-compare sama orang. Satu besar apa kecil, tergantung. 10 jutanya berarti untuk persentasenya untuk berapa kira-kira? Full margin? Biasanya kalau kata-kata full margin itu kata-kata orang kripto biasanya. Iya, kripto, forex. Forex mungkin ya. Kalau forex saya nggak menguasai lah, jadi saya nggak bisa komentar. Kalau di saham, ya kita belikan aja 10 juta. Ya 10 juta itu. Iya, udah main spot aja kalau di kripto. Jadi main sesuai dengan model yang kita miliki, jangan berhutang. Nah, itu dia tuh. Berarti kalaupun pakai Sara AI atau segala macamnya atau yang informasi gratis-gratis yang ada di saham rakyat, nggak harus pakai Sara, aku banyak yang gratis. Apapun itu lah apapun itu. Tinggal ikutin aja ya poinnya. Oh, kalau analisa dulu dong. Oh, jangan langsung mengikuti sesuatu secara buta. Gitu. Nggak ada beli kucing dalam karung. Betul. Dilihat dulu kan, kita manusia punya akal budi, kita bisa berpikir sendiri kira-kira make sense atau enggak. Gitu. Prospektusnya dibaca berarti ya? Oh pasti, itu harus dibaca. Dan sahamnya pilihannya saham apa? Saham blue chip atau bukan? Kalau yang saham-saham gorengan-gorengan itu seperti apa? Nah panjang lagi ceritanya. Dikit aja bro. Iya, bandar-bandar ini gimana bro? Gini, kasih solusi misalnya IPO. Iya. Dibandingkan dengan BCA, valuasi lu pasti lebih rendah. Iya. Betul? Sekarang kalau orang bilang kasih solusi saham gorengan, lu tersinggung nggak? Iya, tersinggung. Tersinggung. Berarti dalam pemahaman itu tidak ada perusahaan gorengan.
Oh, oke. Betul dong? Iya. Semua kan dibangun sama manusia, kemudian dibawa ke lantai bursa, ya dia pasti adalah perusahaan yang baik menurut ownernya kan. Iya. Kalau dibilang kasih solusi gorengan, pasti juga tersinggung ownernya. Iya. Nah, sekarang tinggal dilihat bahwa apa definisi dari saham gorengan. Kadang ada oknum yang suka main-main saham, dihajar, turunin, dihajar, jadi menjebak orang sehingga orang rugi terus di situ gitu. FOMO jadinya. FOMO. Terus kemudian mungkin misalnya Pak Dery punya perusahaan. Habis itu Pak Dery ngomong sendiri, misalnya, ini misal aja, bener-bener contoh ya, bukan yang sebenarnya. Yo, beli saham saya, gaspol to the moon misalnya gitu. Besoknya naik. Orang-orang pada beli, habis itu Pak Dery jualan. Iya. Nah, itu mungkin bisa diklasifikasikan sebagai saham gorengan. Tidak jelas apa ujungnya, tidak ada reason yang kuat dia bisa naik. Kok bisa tiba-tiba harganya kayak roller coaster begitu. Dan selalu biasanya sahamnya itu lagi. Saham-saham jebakan tuh, banyak jebakannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil contoh saham di Amerika, saham Google misalnya. Harganya naik dan naik terus kan? Apa mau bilang Google saham gorengan? Ya enggak. Emang perusahaannya bertumbuh. Ya naik gitu. Ya jadi definisi saham gorengan itu benar-benar harus didefinisikan lagi. Maksudnya itu yang mana? Perusahaan yang naik terus belum tentu dia gorengan loh. Iya. Emang bisa aja bagus. Iya. Bisa aja momentumnya bagus. Atau bisa aja ternyata setelah naik ada diakuisisi mana atau segala macam, ada corporate action. Ya dia bisa menjadi perusahaan yang bagus kan. Padahal kan naik terus. Nah, definisi gorengan tuh yang kayak gimana? Nah itu yang saya juga bertanya. Misalnya bener, saya setuju saham gorengan tuh yang nggak jelas itu harus dibasmi, betul. Seperti Tapi Pak Purbaya bilang ya. Iya betul, saya setuju sama Pak Purbaya, banyak memberikan dampak positif ke pasar modal juga jadi naik gitu. Cuman definisinya apa itu yang nanti kita harus cari tahu sama-sama. Tapi kalau yang menurut masyarakat saham gorengan, saham kalau menurut masyarakat kalau naik banyak banget aja dibilang gorengan tanpa dia tahu sebabnya apa. Iya lagi. Betul. Dan kebanyakan orang memandang saham itu seperti pencet-pencet berhadiah, padahal sebenarnya kan ada analisanya. Makanya ada istilahnya main saham judi Betul. gitu. Ya, perilaku masyarakatnya yang mungkin mengarahkan seperti itu. Nggak usah saham, main sweet aja bisa jadi perjudian. Bisa. Yeah. Ibaratnya begitu, itu perilaku manusianya. Kalau sahamnya sendiri sih bukan perjudian, jelas ada analisanya. Cuman membangun kekayaan yang sebenarnya seperti Warren Buffett tadi. Umur 66 mungkin baru kaya. Kalau sekarang di zaman sosial media mungkin ada orang yang sukses di usia muda karena sosial media, ya pasti umurnya jadi mundur kan? Iya. Di zaman Warren Buffett kan mungkin dia informasi terbatas dulu betul. Iya. Nah, sekarang mungkin bisa lebih cepat, mungkin 30 40-an ada juga yang sudah kaya raya. Possible gitu. Tapi kan tergantung starting point-nya tadi kan. Dari mana? Kalau kita starting point-nya dari 100.000 rupiah untuk mencapai ke triliun jauh banget. Gitu. Nah, ini kembali lagi ke saham gorengan tadi. Definisinya seperti apa? Biasanya yang terjadi adalah saham yang valuasinya terlalu rendah dan ada istilah free float, jadi kepemilikan publiknya itu terlalu sedikit. Jadi Pak Dery beli 100 juta rupiah aja sahamnya bisa naik 20%. Itu tahu. Iya. Terlalu mudah untuk digerakkan. Kalau di kripto mungkin kayaknya Pak Dery lebih ke kripto, itu mungkin kayak meme coin gitu. Iya. Terbang, turun terbang. Itu mungkin saham-saham lapis 3 istilahnya. Tapi tidak semua saham lapis 3 pergerakannya kayak orang gila gitu. Makanya apa gitu loh definisinya. Ini banyak belajar juga nih. Ya kalau ngomong ke saya jadi bingung. Iya. Maksudnya ini begini gitu loh kondisinya. Iya mungkin yang dimaksud adalah lebih ke ini nggak jelas fundamentalnya, terus tiba-tiba mencuat ke permukaan, asal usulnya dari mana. Ya itunya mungkin yang dimaksud. Jadi akhirnya ikut-ikutan FOMO, mereka masuk sana, akhirnya nggak jelas. Di rug pull, rungkat semua. Nah, tapi itu juga bisa diselesaikan dengan kita edukasi masyarakatnya yang lebih cerdas kan. Iya. Jadi mau ada rug pull nggak kena gitu. Lama-lama pelaku rug pull dia juga bosen kan, ya udah nggak ada makanan gitu. Kebaca nih gue nih. Iya, gitu makanya itu yang saya lakukan juga, saya edukasi terus kan, hati-hati nih jangan saham yang begini. Itu saya terangin di ini kalau chartnya begini hati-hati supaya lebih cerdas masyarakatnya. Dan itu. At the end ketika uang masyarakatnya bertambah, marketnya naik terus kok, gak ada yang dirugikan. Cuman mungkin saya harus ngomong panjang gitu, maksudnya itu juga nggak instan karena kan itu edukasi kan. Nanti channel lu aja yang panjang-panjang ya. Benar. Bro, ini jadi kebuka wawasannya, gue mau apresiasi lah buat lu nih terkait, karena memang lu udah insya Allah menuntun penonton gue ini menuju jalan kebaikan gitu ya. Jadi ada satu hadiah dari Shirata, ini sendal yang bisa mengantarkan menuju kebaikan gitu.
Terima kasih sudah diberikan hadiah. Sama-sama. Kalau misalnya lu punya tim yang memang misalnya buat beribadah apa segala macamnya, tapi lu sendiri pakai kemana-mana juga aman. Yang penting kan gue tahu lu jalannya pasti positif terus lah ya. Amin. Nah ini dari bro, dari Shirata Sendal yang bisa nemenin lu jalan kebaikan biar nggak salah arah lagi teman-teman semua nih. Betul. Bisa dapetin Shirata, informasi ada di bawah ya. Nih bro, hadiah buat lu bro. Terima kasih banyak, saya terima. Yoi, nextnya berarti lu lagi mau update apa bro di channel lu bro, Kevin? Hari ini pada saat syuting ini ada video baru. Kita mau bicara strategi. Terima kasih ya. Sama-sama. Gue membahas bagaimana investasi 15% per tahun bisa mengalahkan investasi yang ratusan persen per tahun. Gitu. Hah? Jadi ada. Emang bisa? Ada caranya. Jadi dunia investasi kan dua, low risk, low return. High risk, high return. Gitu kan. Kalau kita high risk, pasti high return. Bisa dibilang begitu. Kalau kita untung 100% per tahun, tahun keduanya rugi 40%, begitu terus, kita simplify ya, 100, tahun depannya rungkat 40%. 100, itu kan kayaknya nambah terus kan, double, hilang-hilangnya nggak setengah kan. Itu kalau di compare dengan investasi perlahan-lahan yang 15% per tahun, selama 15 tahun, yang menang yang ini, yang 15%. Oh, ngerti gua. Jadi nggak melulu tentang numbers ya bro ya? Bukan. Cari aja nih yang pergerakannya yang setiap tahunnya. Kalau di deposito kan 6-8%. Kalau gitu kita cari aja yang di atas segini. Jadi angka dan angka gitu loh. Betul. Padahal ntar 15%. Ya ini mah capek-capekin doang. Setahun habis waktu lo gitu. Betul. Padahal kalau itu diputar terus, digulung terus selama 15 tahun, itu besar sekali. 1 miliar kalau diinvestasikan 15% per tahun, di tahun ke-15 itu jadi 8 miliar. Nah, iya. Kali 8. Nah, jadi besar. Mantap. Nanti channelnya yang berat-berat, nanti silakan masuk aja ke Kevin Hendrawan Investing ya. Kalau di sini kan kita yang ringan-ringan aja, bro. Yoi. Nanti naik kelasnya di sono. Yoi, siap. Ya, siap, bro. Thank you. Nanti Terima kasih lagi ya. Apapun itu nanti gue pengen ngobrol sama lu sebenarnya mengenai saham juga sebenarnya. Boleh. Di belakang ya, bro ya. Boleh. Thank you. Kita kasih solusi.